Ya, kalau ngaji kitabullah itu sih banyak juga tuh sudut pandang yang kita mau tinjau kan. Bisa juga disebut jasad kita itu, nah, itu disebut apa nih, kalam atau tintanya apa, penanya Allah itu. Roh itu tintanya. Nah, zatnya itulah menjadi kalau apa, kitabullahnya itu. Nah, nanti dituliskannya ke melalui jasad ini, wajah takdir apapun yang akan kita alami sehari-hari ini, baik yang untuk diri kita sendiri maupun antara kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan apapun gitu, dengan alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Kismet. Tema, apa pendapat Anda yang dimaksud sesat? Silahkan voice note. Nah, saya akan mulai ya. Jadi kalau sesat berdasarkan Al-Quran itu ada kurang lebih 33 surah, dan di dalam satu surah pun terdapat ada yang 1, ada 2, ada yang 4, ada yang 6 gitu ya, 6 ayat gitu dalam. Jadi jumlahnya kalau dijumlahkan harus saya ngitung dulu. Cuman saya katakan ada di dalam 33 surah Al-Quran kata sesat itu. Nah, saya akan mengambil satu saja ya, yaitu di dalam surah Al-Fatihah kan ada doa nih. Ihdinas sirata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi yang dimaksud sesat itu adalah dolin ya. Nah, kemudian di dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan maghdubi dan dolin. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud maghdubi adalah yang diazab atau yang dimurkai oleh Allah. Beliau merujuk kepada kelakuan orang-orang Yahudi. Sedangkan dolin adalah kelakuan orang-orang Nasrani atau Kristen sekarang ya. Nah, jadi saya tidak akan panjang-panjang. Jadi orang-orang Kristen itu yang disebut dengan sesat ya. Tapi di dalam 33 surah lagi, 32 surah lagi ada itu. Nah, kalau saya uraikan semuanya terlalu panjang gitu. Saya lebih suka ya paling panjang 3 menit. Tapi saat ini ya 2,5 menit aja ya. Sekian, assalamualaikum. Sesat itu menurut saya seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, yaitu berpegang teguh pada 2 perkara, yaitu kitabullah dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini ya berupa hadis-hadis. Nah, kalau kita tidak mengikuti keduanya, itulah sesat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu yang dimaksud kitabullah di situ ya tafsirnya ya harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan tafsir Nabi Muhammad, bukan tafsir-tafsir yang dibuat oleh orang-orang yang belakang ini, termasuk tafsir Ahmadiyah itu dari mana rujukannya nggak tahu. Jadi menurut saya ya kalau kita sebagai orang Islam ya harus mengikuti kitabullah yaitu Al-Quran, tapi tafsirnya ya harus benar-benar tafsir yang Nabi Muhammad SAW, bukan tafsir-tafsir yang reka-rekaan saja. Umat Yahudi akan jadi 71 golongan. Umat Nasrani akan jadi 72 golongan. Umat kami akan jadi 73 golongan. Semua celaka. Nah, itulah yang sesat. Hanya satu, mana itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang
cari mana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apakah NU, Persis, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, atau mana menurut ente Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Shiratal Mustaqim, atau Hablullah, atau Shiratallah, wa tasimu bihablillah. Nah itu ya, yang enggak sesat tuh Hablullah mana ya, sampai dia berkata begini, haza siroti. Dan Al-An'amnya 163 teman. Coba ayat berapa tuh? Wa anna haza siroti mustaqimah. Inilah jalanku nih. Ada ini siroti, jalanku, tepak dada. Mustaqimah, yang lurus. Fattabi'uh. Mana itu? Fattabi'uh itu ya, yaitu ikutilah oleh kalian itu. Mana? Ya hablullah itu, Shiratallah itu, Shiratal Mustaqim itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Shiratallah atau hablullah atau Shiratal Mustaqim. Ikutilah. Fattabi'uh. Ikutan ini, ada. Hadza sirati mustaqimah fattabi'uh, ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subula, jangan cari jalan-jalan yang sesat. Jangan mengikuti jalan-jalan yang sesat. Ini nih, hadza sirati mustaqimah fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Maka kalian akan keceret, akan musyrik apabila taparok, gitu ya, dilarang tuh taparok, gitu ya, firqah itu dilarang. Maka inilah nih, ada nih siroti mustaqimah, fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Nah, mana itu? Menurut Kristen meren, ya. Barangkali menurut Islam, menurut Hindu, Islam juga macam-macam. Akan jadi 73 golongan itu. Nah, 72 yang sesat. Yang satu yang selamat, yang gak sesat. Yang mana itu? Menurut Erik Ahmadiyah, menurut Unang Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, itu Bang Ismet, ya. Menurut Unang siapa mana? Ya, ada deh. Bang Ismet, menurut Unang mana? Ada deh. Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Menurut Erik mana? Erik Ahmadiyah. Menurut Jika Sukma mana? Menurut Bang Ismet mana? Ya silakan itu, ya. Silakan masing-masing aja ya. Berlomba kan. Mana nanti di akhir yang selamat ya. Apakah Erik, apakah Unang, apakah Jaka Sukma, apakah Buya Abu, ataukah Aswaja, NU, Persis, Muhammadiyah, yang mana ya, FPI atau mana, yang ke Anies Baswedan, atau yang ke Ganjar Pranowo, atau ke Prabowo yang selamat ya, atau yang golput. Ya terserah ente aja itu. Begitu Kismet ya. Siapa yang menghapus Bang Yos? Ya Bang Yos sendiri itu. Kalau admin yang menghapus ada di sana oleh admin Ano kan gitu, oleh admin Kismet. Itu mah sendiri, dia sendiri yang menghapusnya ya. Assalamualaikum Bang Mario, salam kenal. Saya Ahmad Sunarto. Kalau nggak salah kemarin dibahas tentang dua perkara yang sangat berat, Kitabullah dan Itrah Ahlul Baitku. Nah, antum sekarang ada dua hadis nih ya, yang antum yakini adalah Kitabullah dan sunnahku.
Nah, kita bahas nih, kita kaji nih, Bang. Kalau bisa jadi buat topik apa yang dimaksud kitabullah dan apa yang dimaksud sunnah. Nah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau bisa ini dijadikan topik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Mariono, salam kenal juga Pak Sunarto. Terima kasih pencerahannya yang barusan disampaikan. Ya monggo saja, biar kita semua di sini sama-sama bahas apa itu kitabullah dan apa itu sunnah. Silakan saja. Kalau saya prinsipnya sih, saya secara umum aja ya, maksudnya nggak secara spesifik karena saya tidak ikutan aliran B lagi, tapi saya aliran yang umum saja saya. Ya, kalau ngaji kitabullah itu sih banyak juga tuh sudut pandang yang kita mau tinjau kan. Bisa juga disebut jasad kita itu, itu disebut kalam atau tintanya penanya Allah itu. Roh itu tintanya. Nah, zatnya itulah menjadi kitabullahnya itu. Nah, nanti dituliskannya melalui jasad ini, wadah takdir apapun yang akan kita alami sehari-hari ini, baik yang untuk diri kita sendiri maupun antara kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan apapun gitu, dengan alam ini. Nih Bang Yos, saya bertanya nih, agama apa tuh ya? Beda tuh dengan Islam, dengan Kristen beda. Agamanya agama apa Bang Yos? Ya dijawab dong agamanya apa gitu, karena kalau saya mempelajari Islam itu nggak ada seperti itu, seperti apa yang Bang Yos utarakan. Terima kasih Mas Mariono. Yang dimaksud aliran umum itu apa? Ntar jangan-jangan sama juga naik bis umum. Kan ada, kalau memang nggak bermazhab, ya nggak bermazhab, nggak masalah. Kan pada umumnya juga ada mazhab Sunni, mazhab Syiah. Sunni terbagi pada Wahabi, Syiah juga banyak. Nah, intinya ada dua ya, mazhab Sunni dan Syiah. Antum ini tidak bermazhab atau aliran yang umum, maksudnya bagaimana nih Bang Mariono, biar jelas dulu diskusinya biar enak. Terima kasih Mas Mariono. Nah ini kan beda kan dengan Islam yang saya pelajarin. Iya sih Bang Yos. Ini beda. Ini agamanya beda mungkin. Agama apa ini? Bang Yos, kenapa yang tadi hapus itu? Jangan dihapus dong, biarin. Biar orang tuh tahu. Jangan dihapus ya. Saya bertanya itu agama apa? Karena beda. Baru dengar saya. Ya. Baru dengar. Jadi saya agamanya apa itu ya, karena beda dengan Islam itu. Entah Islam atau Kristen atau mana agamanya. Ya maksudnya begini Pak Sunarto, saya itu tidak ikut aliran A atau mazhab A, mazhab B atau Sunni atau Syiah atau organisasi A, organisasi B. Itu saya nggak ikutan lagi, karena pengalaman di masa lalu saya juga pernah ikutan sih seperti misalnya di LDI atau di Ahmadiyah, itu pernah saya ikuti. Nah, setelah saya dapat beberapa hal yang menurut saya banyak yang tidak benarnya dari dua organisasi itu, saya pikir berarti saya harus berada di luar saja nih. Di luar itu kan banyak nih
orang-orang seperti saya banyak di luar yang tidak ikut organisasi gitu, tapi tetap mengikut kepada yang Al-Qurannya bagaimana, hadisnya bagaimana gitu, sesuai dengan yang tadi dijelaskan di depan tadi gitu. Semaksimal mungkin bisa melaksanakan kedua itu gitu loh. Itu yang saya maksud aliran umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Kismet Channel. Mohon maaf tentang frase sesat dan menyesatkan itu. Saya baca di dalam kitab Al-Faridatul Bahiyah halaman 57 bahwa faman idda'a ru'yatallahi yaqabatan bi'ainai ra'sihi fahuwa dhallun mudillun wa qila fasiqun wa qila murtaddun. Jadi barang siapa yang mengaku melihat Allah dalam keadaan terjaga dengan kedua mata kepalanya, maka orang itu sesat dan menyesatkan. Menurut sebagian pendapat, maka orang itu sebagai orang yang fasik, dan menurut sebagian pendapat, maka orang itu sebagai orang yang murtad. Apalagi yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, sebagai Allah, apalagi yang mengaku-ngaku sebagai baginda Rasulullah SAW, apalagi yang mengaku-ngaku sebagai Maryam ibunda Isa alaihi salatu wassalam, apalagi yang mengaku-ngaku sebagai Isa al-Masih alaihi salatu wassalam, apalagi yang mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdiyu Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani. Begitu Abang Kismet. Lanjut. Contoh-contoh yang disebutkan itu sepertinya mirip banget Pak Romli. Itu mirip dengan Ghulam Ahmad. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Bang Mariono. Kalau nggak salah, saya pernah japri antum yang tinggal di Bogor ya, daerah Jalan Raya Bogor ya sekitarnya. Oke, kalau begitu nggak jadi masalah. Itu kan keyakinan antum. Maksudnya kan ada kendaraan ya. Islam itu dari Nabi satu, kita kenyataan saja ya kita jadi satu. Terus setelah nyampe ke kita ada dua mazhab besar, kendaraan besar. Saya ibaratkan kendaraan. Satu melalui kendaraan Syiah yang punya pimpinannya atau kemudinya atau supirnya yaitu imam. Nah, Sunni berkendaraan yang namanya Sunni tidak ada supirnya, tidak ada imam gitu. Nah, antum berarti tidak naik kendaraan. Saya analogi saja ini Bang. Jadi kalau di ibaratan jalan kaki deh, tidak ngikut kendaraan Sunni, tidak ngikut kendaraan Syiah. Coba yang lainnya ikut menanggapi biar agak rame. Monggo Bang Kismet, monggo Pak Yai sudah hadir kayaknya, dan kalau Pak Jerik dia punya kendaraan sendiri. Dia punya produk sendiri, kendaraannya merek sendiri, dan terima kasih. Ya, Mbah Unang juga tadi voice note dari Abah Jos Putin Saryanta ya.
Jadi begitu, kita harus berhati-hati ketika berbicara masalah ketuhanan, ya, masalah keilahian, ya, apalagi nyerempet masalah hulul dan ittihad, seperti pinjam kata istilah manunggaling kaulolan Gusti, atau ya wahdatul wujud dan sebagainya. Terhadap orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya sudah sampai kepada hal ahwal tertentu yang membuatnya bebas dari kewajiban syariat, maka saya membacanya orang tersebut berdasarkan kitab I'anatul Talibin, ya, juz 4 halaman 139 begini. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Qala al-Ghazali fi man azamah. Qala al-Ghazali man azamah anna lahu ma'allahi halan asqata anhu nahwa salati aw tahrima nahwa syurbil khamri wajaba qatluhu wa in kana fil hukmi bi khuludihi fin nari nadhrun wa qatlu mithlihi afdalu min qatli alfi kafirin lianna dararahu aktsaruh. Waduh, ini karena agak ada ininya, ya, rokatnya, mohon izin, mohon maaf kalau salah saya baca, salah makna, mohon dibetulkan. Jadi Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu berkalam, siapa saja yang mengatakan bahwa dirinya telah sampai kepada hal atau ahwal, ya, keadaan rohani, ya, bersama Allah yang membuatnya sehingga bebas dari kewajiban syariat, bebas misalnya dari kewajiban salat, atau bebas dari larangan syariat, misalnya bebas minum khamar, maka terhadap orang itu membunuhnya adalah wajib, meskipun perlu peninjauan mengenai hukum kekalnya orang tersebut di neraka. Membunuh orang seperti itu lebih utama daripada membunuh 1000 orang kafir, karena bahayanya lebih besar terutama kepada kaum awam. Jadi karena kita ini berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pernyataan tersebut kita serahkan kepada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh berbuat sendiri-sendiri, berbuat serta-merta tanpa mengindahkan regulasi hukum positif yang terjadi di dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Seharusnya membahas kata sesat itu harus berdasarkan Al-Quran saja, jangan berdasarkan tafsir, ya, atau berdasarkan pendapat atau fatwa. Itu tidak fair, artinya satu sama lain bisa saling menyesatkan gitu, ya, karena beda perspektif gitu. Nah, tetapi kalau berdasarkan Al-Quran, maka ayatnya harus disebutkan seperti saya tadi katakan, bahwa dolin surah Al-Fatihah ayat 7 itu menurut Rasulullah tertuju kepada orang-orang Nasrani atau kelakuan orang-orang Nasrani pada zaman sekarang, orang Kristen, ya.
Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki. Ada Tuhan anak, ada Tuhan ayah. Bahkan ada juga menganggap Yesus itu salah satu oknum dari 3 Tuhan, atau satu oknum dari 3 oknum Tuhan gitu, atau Trinitas ya. Jadi itulah Al-Quran dan sabda Rasulullah ya. Jadi jangan merembet kepada tafsir, tapi apa yang disampaikan Al-Quran atau Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan juga ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri gitu ya. Iya benar Pak Sunarto, saya yang tinggal di Bogor ini, saya saya agak lupa juga kalau Pak Sunarto udah pernah menghubungi saya. Ya alhamdulillah ketemu lagi. Ya nggak apa-apa sih kalau saya didefinisikan jalan kaki, ya nggak apa-apa juga. Monggo aja. Makasih. Oh iya, Abah Mariono ya, mirip sekali ya. Iya. Iya. Karena sudah lembaga yang berwenang di banyak negara sudah memutuskan tentang positioning ajaran Ahmadiyah Qadiani ya kan. Ya bukan hanya Indonesia, kalau Indonesia sudah dilakukan oleh berbagai instansi yang berwenang ya, di Pakistan, di Arab Saudi, di India sendiri, bahkan di mana-mana banyak negara sudah memutuskan tentang positioning kesesatan ajaran Mirza Ghulam Ahmad ya. Iya tentunya dengan pengikut-pengikutnya, dengan kitab-kitab buku-bukunya, dengan ya segala macam yang berkaitan dengan Mirza Ghulam Ahmad. Menurut istilah Al-Faridatul Bahiyah itu ya fahuwa dhallun mudillun wa qila fasiqun wa qila murtadun, kan begitu. Sudah jelas Abah Mariono. Lanjut. Ada sifat Tuhan itu dia yang memberi petunjuk, dia yang menyesatkan. Kita akan memohon untuk supaya diberikan karunia nikmat jalan yang lurus, jalan yang kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan yang sesat. Tapi kalau Tuhan mengendaki kita ditempatkan oleh Tuhan di fiil yang sesat, itu mau apa kita? Nah itu caranya taubat kan? Ya itulah. Jadi kalau yang menyesatkan atau yang tidak menyesatkan seseorang itu hak Tuhan sebetulnya. Istilahnya harus ada bukti dari sifat Allah itu. Salah satu sifat Allah itu dia beri petunjuk, dia menyesatkan. Kalau dia mengangkat, dia menjatuhkan, dia memuliakan, dia menghinakan, harus ada barangnya itu. Jadi nggak bisa kata hujah si A si Anu gitu loh. Jadi kalau sama dia itu sudah jelas ya Pak Romli ya, masuk ke kategori sesatnya sudah jelas ya. Saya mau nanya nih, ada nggak kuasa diri kita itu untuk jadi sesat atau jadi orang beriman? Ada nggak kira-kira itu? Saya pengen saya tahu nih. Siapa yang bisa jawab itu? Walaupun ulama sedunia mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah di luar Islam sesat dan menyesatkan, itu tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena mereka bukan Tuhan, bukan Rasulnya. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala mewanti-wanti kepada orang-orang yang beriman nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kan? Kenapa tidak boleh? Ya tidak boleh mengatakan sesatlah kepada sesama kalian. Karena apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Tuhan kalian, Dia lebih mengetahui siapa yang telah tersesat dari jalannya. Nah itu ada di surah Al-Qalam
juga di dalam surah An-Nahl ayat 125, di Al-Qalam surah ayat 7 ya. Al-Qalam itu surah 68 ayat 7. Nah, jadi kalau sudah mendahului Allah, itu apakah berhak dikatakan orang-orang yang beriman? Karena yang diserukan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa menuduh seseorang dengan kekafiran atau musuh Allah padahal tidak, maka kekafiran itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Ada di dalam Sahih Bukhari ya. Jadi fatwa MUI, fatwa ulama sedunia, kalau kita menyetujuinya, itu artinya sudah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya, mendahului Allah dan Rasul-Nya itu suatu pelanggaran terhadap Al-Quran dan terhadap sabda Rasulullah SAW. Begitu ya. Ya, enggak begitu juga Abah Eri Ahmad Mubarak ya. Jadi lembaga-lembaga yang sudah berwenang di bidangnya, terutama lembaga fatwa MUI, ditindaklanjuti dengan lembaga penegak hukum yang lain di berbagai negara, terutama di negara Indonesia itu, ketika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam dan keislaman, itu tentu saja sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Jadi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia misalnya, itu pasti dalam memutuskan sesuatu tidak terlepas dari sandaran Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya juga ketika memutuskan bahwa ajaran Mirza Ghulam Ahmad dengan segala yang berkaitan dengannya itu adalah sesat dan menyesatkan, wakila fasikun, wakila murtadun, itu tidak serta-merta dan berdiri sendiri seperti itu ya. Itu sudah dikaji ya oleh para ahlinya, para ulama yang ahli di dalam bidangnya. Misalnya tentang pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Tuhan, pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Muhammad, pengakuan Mirza Ghulam Ahmad bahwa mukjizat Nabi Muhammad jauh lebih kecil dari mukjizat Mirza Ghulam Ahmad. Ini kan ya itu tadi tuduhan Mirza Ghulam Ahmad terhadap kesucian baginda Joshua Hamisyah Yesus Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, tuduhan kepada leluhur baginda Joshua Hamisyah Yesus Isa ibn Maryam sebagai wanita tidak suci, gitu kan. Terus ya tuduhan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Sayyidah Siti Maryam. Banyak, misalnya dalam kitab-kitabnya yang saya baca itu Triyaqul Qulub, Safinah Nuh, Hasyiyah Haqiqatil Wahyi, Khutbah Ilhamiyah ya, juga Karam Badar, Arba'in, Ainah Kamalat Islam, Dahiyatil Islam ya, terus Tuhfatun Nubrah, dan banyak itu kitab-kitab Ahmadiyah yang tidak bisa panjenengan sangkal, karena saya punya buku aslinya ini, gitu loh. Nggak bisa panjenengan sangkal cuma itu karangan penentang Ahmadiyah. Bukan soal karangan penentang atau bukan penentang, tapi isinya itu loh yang harus panjenengan jawab dengan kitab serupa, gitu loh. Jangan diambilkan dari online apa itu. Misalnya tentang Tadzkirah halaman 157,
161 itu wahyu palsu oleh nabi palsu itu kan. Sudah saya bacakan kontennya, matanya, isinya berkaitan dengan sakit hatinya Mirza Ghulam Ahmad gitu loh, berkaitan dengan ancaman Mirza Ghulam Ahmad terhadap keluarganya Muhammadi Begum. Itu semua saya baca teks aslinya kok. Jadi ya Abah Erik Ahmad Mubarik kalau membantah dengan teks asli dari kitab aslinya atau buku aslinya terus baca gitu loh, jangan dari online. Itu apa online itu? Cenderung distorsif, artinya ditambahi, dikurangi begitu kan. Jadi kalau menjawab itu secara equal, jangan cuma mutar-mutar kata saja. Sering mencantumkan panjenengan itu Abah Erik ayat Quran dan hadis-hadis, tetapi makosid, tafsir dan takwilnya panjenengan rampok, panjenengan baja, panjenengan paksa, panjenengan perkosa untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya. Itu yang selalu kami tentang, bahwa untuk menafsirkan, mentakwilkan ayat Quran dan hadis itu murni harus sebagai seorang mufassir dan seorang muhaddis yang tidak sembarangan saja. Syaratnya paling tidak untuk menjadi al-faqih itu harus hafal 400.000 hadis lengkap. Begitu. Jadi gak ekul lah panjenengan selalu menyebutkan ayat dan hadis, tetapi makosidnya, tafsir dan takwilnya dirampok untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad. Itu ya fahuwa dhalun mudillun wa qila fasiqun wa qila murtaddun menurut Al-Faridatul Bahiyah. Kalau mencuri, berzina, mabuk-mabukan itu sesat tidak, Erik? Kalau Erik bisa menyimpulkan itu sesat, kok tahu Erik ya itu sesat ya? Dari mana tahunya? Kan bukan Tuhan. Ya sudah sangat jelas. Abah Mariono misalnya Majelis Ulama daerah tingkat 1 Provinsi Aceh ya, tahun 1984. Misalnya ulama di Sumatera Timur ya, hasil musyawarah 1935 bahwa Ahmadiyah Qadian adalah kafir dan murtad. Misalnya Majelis Ulama Indonesia dalam Munas kedua tahun 1980 menyatakan Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Banyak ini lagi. Terus sangat banyak. Kalau di Indonesia lembaganya sudah sangat banyak yang menyatakan sesat menyesatkan, yang menyatakan di luar Islam, yang menyatakan kafir dan murtad ya kan. Apalagi di negara-negara lain banyak sekali ya. Misalnya di mana itu, Saudi Arabia, di Robito Alam Islami, di Pakistan, di India, dan di banyak sekali lagi. Saya punya data ini, kalau perlu nanti saya bacakan data dan surat keputusan nomor berapa tahun berapa gitu ya. Begitu Abah Mariono. Setujulah dengan Pak Romli yang datanya banyak betul. Ya saya setuju. Pak Sunarto, tadi saya dibilang jalan kaki ya. Kalau Ahmadiyah ini termasuk yang mana nih? Jalan kaki atau memang bukan apa-apa, bukan yang dianggap, dia nggak naik bis juga, nggak jalan kaki juga. Yang mana nih Pak Sunarto? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Keyakinan seseorang itu tidak bisa dihakimi. Yang bisa dihakimi perbuatannya atau syariatnya, ada apa perilakunya yang bertentangan dengan hukum sebuah negara, itu yang bisa dihukum semua. Kalau untuk sesat nggak bisa seseorang itu. Yang punya hak mutlak itu cuma Nabi Muhammad. Dia yang sebagai legislatif, yudikatif, eksekutif, dia yang punya hak. Itu pun nggak diterapkan juga semua hukum oleh dia. Bahkan seseorang yang
bersetubuh di siang bolong di bulan puasa aja nggak dihukum kok sama dia. Jadi hati-hatilah gitu loh, hati-hati. Itu jangan terani mayoritas nanti. Saya nggak sepakat dengan Ahmadiyah, saya nggak sepakat dengan yang lain, yang apa orang-orang Syiah segala macam. Tapi kalau belum punya sifat fatonah itu orang yang punya pengetahuan yang luas, yang dia bijaksana, baru bisa menerapkan hukum itu, menjadi seorang hakim dia. Kalau kita ini nggak usah lah dengan pemahaman dangkal untuk menghakimi seseorang, menghakimi sebuah keyakinan. Tapi kalau untuk menghakimi perilaku yang merugikan orang lain, itu baru boleh gitu loh. Kalau kita nggak bisa menilai perbuatan atau keyakinan itu sesat atau tidak, terus bagaimana ya Bang Yos ya untuk jadi kita jadi serba nggak tahu nih orang mau mana yang benar yang mana kan gitu, jadi susah gitu kan. Padahal kita kan harus tahu, kalau yang ini benar nih perbuatannya begini atau keyakinannya begini, nah itu pasti kita ikuti kan begitu. Oh yang ini salah nih, keyakinannya salah, perbuatannya salah, pasti kita tidak akan melakukan itu kan begitu Bang Yos ya. Terus gimana kalau misalnya yang Bang Yos bilang itu kita nggak bisa menentukan orang itu sesat atau tidak? Wahai Abah Erik Ahmad Mubarik ya, ini bukti lagi-lagi panjenengan mengulang-ulang ayat Quran yang makosid dan tafsirnya panjenengan selewengkan untuk kepentingan Ahmadiyah. Itu bahaya ini. Jadi ketika panjenengan ditanya apa, jawabannya mesti ya itu juga, begitu loh. Saya jelaskan ya, Al-Hujurat ayat pertama itu, bahwa jangan mendahului Allah dan Rasulnya, itu artinya dalam menentukan hukum. Misalnya yang tanpa keilmuan begitu loh. Jadi justru ini merobek ya mulutnya Ahmadiyah dan pengikutnya. Sebetulnya Al-Hujurat ayat 1 itu Ahmadiyah dan pengikutnya sudah mendahului Allah dan Rasulullah dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mentakwilkan banyak hadis Nabi yang maksudnya diselewengkan untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya dan pengikutnya. Itu loh sebetulnya ya, bahwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa Robito Adam Islami, bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan semacamnya, itu adalah lembaga yang berwenang untuk memberikan fatwa tentang positioning ajaran tertentu ya. Karena apa? Karena yang saya sebutkan itu adalah sebagai ulil amri berdasarkan Al-Quran Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum wa ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Jadi hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan taatilah di sini ya ulil amrih di antara panjenengan semua. Nah, jadi bahwa frase taat kepada Allah ya itu adalah taat kepada Al-Quran, dan frase taat kepada Rasulullah ya taat kepada sunnah baginda Nabi, di mana sunnah baginda Nabi ada 3, qauli, fi'li, dan takriri gitu loh. Sedangkan taat kepada ulil amri adalah taat kepada ahlul ilm, ahli ilmu
mufassir atau muhaddis atau lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu ahlul ilm, itu ahli ilmu, itu yang fatwanya berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 ini diperjelas oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirul Quranul Azimnya juz 2 halaman 301, dan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur juz 2 halaman 572-573 adalah ulil amri itu adalah bisa menentukan fatwa terhadap ajaran tertentu, apalagi terhadap ajaran Ahmadiyah. Fakta sejarah, fakta hukum dari berbagai lembaga, dari berbagai negara sudah memutuskan bahwa ajaran Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya dan pengikutnya antara lain sebagai di luar Islam, antara lain sebagai murtad, antara lain sebagai sesat dan menyesatkan. Hal itu dikonfirmasi tadi oleh pengarang kitab Al-Faridatul Bahjiyah, bahwa terhadap orang-orang seperti itu, Al-Faridatul Bahiyah ya di halaman 57, terhadap orang-orang atau ajaran seperti khususnya terhadap ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu adalah dhalun mudhillun, wakila fasiqun, wakila murtadun. Itu bukan menurut saya, menurut ulama-ulama yang kapabilitas keilmuannya diakui. Begitu Abah Erik Ahmad Mubarik. Terima kasih Pak Mariono. Kalau saya boleh menjawab, kalau bus merek Sunni, ikan itu kalau saya ibaratkan supirnya nggak ada, siapa saja boleh nyupir ya, tapi punya trayek. Syiah, bus Syiah namanya, ada supirnya. Nah kalau Ahmadiyah, dia naik bus tapi nggak punya trayek, belum diresmikan oleh pemerintah lah. Kalau ada pemerintah kan, kalau ada trayek ada izin trayek dari Dishub, baik Sunni maupun Syiah. Kalau Ahmadiyah ini nggak punya trayek, trayeknya nggak ada. Kira-kira begitu Bang. Kalau Bang Mariono kan jalan kaki karena nggak naik kendaraan, salah satu milih. Tapi bagus jalan kaki sehat Mas Mariono. Terima kasih. Ahmadiyah nggak punya trayek, dia naik bus. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun Abah Mariono. Iya memang alhamdulillah saya diberi kemampuan dan kesempatan untuk sekedar menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Ya berdasarkan banyak referensi ini. Jadi ya begitulah. Alhamdulillah begitu saja. Mohon koreksi Abah kalau saya salah baca, salah makna begitu loh. Tetapi yang saya baca itu ya berdasarkan ulama atau aulia yang kapabilitas keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Saya tidak pernah menafsirkan sendiri, mentakwilkan sendiri, kecuali saya membaca dari para mufassir, dari para muhaddis, dari ulama-ulama yang kitab karangannya sudah mu'tabar. Tapi ala kulli halin Abah Mariono, saya mohon dikoreksi, dikoreksi begitu apabila saya salah. Matur sembah nuwun Abah Mariono. Nah sekarang ketahuan kan, jadi Romli Kali Dilem ini merujuk bukan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, tetapi kepada buku Al-Faridatul Bahiyah katanya ya. Itu kan buatan ulama. Ulama itu bukan rasulnya, apalagi bukan Tuhan.
Jadi termasuk ulama sedunia yang terkumpul dalam Robitoh Alam Al-Islami dan juga MUI, ulama Pakistan dan lain-lain, itu di bawah Rasulnya, bahkan di bawah khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ya. Jadi sudah jelas kok di dalam surah Al-Hujurat ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi MUI walaupun merasa berilmu gitu ya tentang Al-Qur'an dan Sunnah, tetap saja derajatnya di bawah Rasul-Nya. Gitu. Terus kemudian mereka memfatwa bahwa Ahmadiyah di luar Islam sesat dan menyesatkan. Padahal Ahmadiyah itu didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud pada tahun 1305 Hijriah bertepatan dengan 188 Masehi dengan perintah Allah dan bimbingan wahyu Allah. Jadi dengan demikian ulama sedunia dalam Robitoh Alam Al-Islami dan juga MUI itu sudah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jadi untuk apa diikuti? Lagi pula mereka itu kan sudah bercerai-berai. Menurut Al-Quran bercerai-berai itu dilarang, ya, sama dengan memecah belah agama. Nah, ini firman Allahnya di dalam surah Ar-Rum ayat 31-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata wala takunu minal musyrikin. Jadi tegakkanlah sholat dan janganlah janganlah menjadi orang-orang musyrik. Terus yang tidak sholat itu kan berarti musyrik. Nah, kemudian musyrik itu apalagi selain tidak sholat? Allah Ta'ala melanjutkan tuh di dalam surah Ar-Rum ayat berikutnya ayat 32 ya. Walladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Dan orang-orang yang memecah belah agama mereka ya, dan mereka menjadi golongan-golongan. Nah, Romli golongan apa? Robitoh Alam Islami golongan apa? MUI golongan apa? Kan tidak boleh. Walladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an ya. Jadi oleh karena itu fatwa dari orang-orang yang telah mendahului Allah dan Rasul-Nya itu sudah melanggar Al-Quran dan melanggar sunnah Rasulullah SAW. Setuju? Nah, kalau Anda menuduh ya berbagai hal itu yang tadi berdasarkan kitab-kitab yang dibuat oleh para penentang, itu tidak fair dong. Kayak begini nih ya, ada orang yang menulis keburukan-keburukan At-Tijaniyah, terus kemudian disampaikan oleh orang itu kepada Romli. Apa yang terjadi Romli? Pasti marah-marah. Tapi kalau saya tidak ya, karena kami berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Jamaatul Muslimin Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiin yang senantiasa berdasarkan Al-Quran
dan sunnata wa rasulihi ya. Iya, mohon maaf, Abah Jos Putih Saryanta. Saya tidak pernah menghakimi, tetapi saya membaca ya keputusan dari lembaga atau seseorang yang berwenang untuk memberikan fatwa terhadap ajaran dan perilaku dari Mirza Ghulam Ahmad dan pengikut-pengikutnya. Jadi yang saya lakukan adalah membaca keputusan dari pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan atau fatwa. Yang dibahas adalah ajarannya dan kelakuannya gitu loh, dari Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, berdasarkan jejak rekam yang tertulis, yaitu teks asli dari kitab dan buku aslinya. Salah besar panjenengan kalau menuduh kami ini menghakimi. Kami tidak pernah menghakimi, tetapi kami membaca keputusan dari yang berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap kesesatan ajaran tertentu, include ajaran Ahmadiyah Qadiani. Berdasarkan referensi yang saya baca itu, kalau panjenengan sekedar ya mohon maaf bilang berulang-ulang tanpa menyebutkan referensi, ya mohon maaf, itu dibilang apa ya? Ya belajar lagi lah Abah Jos Putih Saryanta, belajar lagi sebelum berdiskusi, karena semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu saja. Apa dasar saya mengatakan seseorang tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang? Yang bisa dihakimi itu hanya perilakunya yang menyalahi hukum sebuah negara. Kalau MUI itu hanya ada pendapat, paling tingginya hanya pendapat. Pendapat itu bisa dipakai, bisa tidak. Nggak mutlak dia itu. Kedudukannya nggak mutlak. Harus ada pembagiannya, ada hukum syariat, ada hukum hakikat, ada hukum marifat. Harus tiga-tiganya. Ada nggak mahkamah itu di Indonesia? MUI itu nggak lembaga resmi untuk menghakimi apa fatwa dia itu menjadi mengikat tuh nggak bisa, nggak begitu. Itu hanya pendapat kok, pendapat ulama kok, ijma kok kedudukannya, ijma semua. Nah, justru saya pertanyakan bagaimana dia bertanggungjawabkan ijmanya itu. Yang jadi masalah siapa sekarang? Yang memberi hidayah kepahaman kepada seseorang itu menjadi orang beriman atau orang jadi orang sesat itu siapa? Hak siapa itu? Bukan hak Tuhan. Kalau memang orang bisa menyelamatkan orang, kenapa Nabi Muhammad tidak menyelamatkan pamannya? Kenapa Nabi Ibrahim tidak menyelamatkan bapaknya? Kenapa Nabi Nuh tidak menyelamatkan anaknya? Walaupun itu lembaga resmi, tetap saja derajatnya di bawah Rasulnya. Jadi, apakah layak mereka termasuk orang-orang yang beriman jika mereka melanggar larangan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala melarang umat Islam bercerai-berai. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Ya. Terus orang-orang musyrik itu adalah walladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Ya. Terus kemudian di dalam surah Ali Imran 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Nah, MUI kalau sudah keluar dari sana itu semuanya bercerai-berai. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Tijaniyah, mungkin saya nggak tahu. Ya, kemudian Robitoh Alam Islami juga sama sudah bercerai-berai. Apalagi di sana ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang Wahabi, gitu. Jadi kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah agar kita bisa berlaku bijaksana.
tidak sembarangan mengatakan atau mengeluarkan fatwa di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Memangnya Islam itu milik ulama? Bukan. Islam itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu syahadatnya seperti itu kan? Nah, jadi oleh karena itu janganlah mendahului Allah dan Rasulnya sebagaimana perintah Allah atau larangan Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Dan juga sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa menuduh seseorang dengan kekafiran dan musuh Allah, padahal sesungguhnya tidak, maka kekafiran itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Sahih Bukhari ya. Jadi oleh karena itu Romli tidak berhak ya untuk menyatakan Ahmadiyah di luar Islam sesat dan menyesatkan. Bahkan bukan tidak berhak, tapi sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, maka saya ingatkan satu kali lagi bahwa Imam Al-Mahdi wal Masih Maud itu adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dan bagaimana perintah Rasulullah ketika kita mengetahui Imam Mahdi sudah datang, ya, Rasulullah bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian melihatnya atau mengetahui Imam Mahdi sudah datang, gitu maksudnya, maka baiatlah dia walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifatullah al-mahdi. Itu ada di Musnad Ahmad dan Ibnu Majah nomor 7047 ya. Ingat, nah di sana ada kata khalifatullah al-mahdi. Jadi al-mahdi itu khalifatullah. Khalifatullah itu apa? Di dalam Al-Qur'an khalifatullah itu sama dengan khalifah yang dijadikan oleh Allah. Contohnya di dalam surah Shad ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, ya Daud. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi. Nah, Nabi Daud alaihissalam itu kan Rasul Allah kepada Bani Israel. Jadi dengan demikian Nabi Daud itu kan Rasul juga kan, Rasul Bani Israel. Kemudian di dalam surah Shad ayat 26 itu Allah menyebutnya khalifah. Artinya Nabi, Rasul dan khalifah itu kata yang sama gitu. Ya. Ingat, ini Al-Qur'an loh. Surah Shad ayat 26. Jadi di sana menyatakan bahwa Nabi Daud, Rasul Allah kepada Bani Israel, disebut khalifah. Artinya tiga kata itu sama. Nabi, Rasul, khalifah. Sama-sama utusan Allah. Ya, begitu Romli ya. Wahai Abangda Abah Haji Erik Ahmad Mubarik, pentolan pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari Parung atau dari Bogor ya. Lagi-lagi panjenengan menunjukkan ayat yang panjenengan gunakan untuk menjawab pertanyaan saya sudah saya jawab. Tetapi dasar panjenengan ayatnya itu saja yang bisa dikuasai. Ya itu saja yang panjenengan jawabkan. Sekali lagi begini. Al-Hujurat ayat 1 itu ya, dilarang mendahului Allah dan Rasulnya itu
menurut banyak mufassir ya, adalah dilarang mendahului Allah dan Rasulnya dalam menentukan hukum, begitu loh. Nah ini justru kembali pada panjenengan lagi kan. Panjenengan Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya ya, pasti mendahului Allah dan Rasulnya ketika maksud dari ayat Quran dan maksud dari hadis-hadis panjenengan paksakan untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad. Itu namanya mendahului Allah dan Rasulnya, mengena terhadap panjenengan sendiri kok. Yang kedua, sekali lagi saya jawab tadi bahwa apakah itu Robito Alam Islami, apakah itu Majelis Ulama Indonesia, apakah itu ulama-ulama di luar negeri, di Arab Saudi, di Pakistan, di India dan banyak macam, dalam memutuskan positioning Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya, yaitu sebagai di luar Islam, yaitu sebagai murtad ya, yaitu sebagai sesat dan menyesatkan, itu berdasarkan Al-Quran juga. Salah satunya Quran surat An-Nisa ayat 59, frase ulil amri di sini menurut Ibn Katsir dalam tafsirul Quranul Azimnya juz 2 halaman 301 dan menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansurnya juz 2 halaman 572-573 adalah pemegang dan pemutus fatwa terhadap segala ajaran, terutama ajaran Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, begitu loh. Oh, sudah saya jelaskan bolak-balik kok. Jadi ulil amri di sini pasti menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Tidak ada bertentangan di sini. Wah, payah baik. Nanti dijawab itu lagi. Ya memang kemampuan panjenengan hanya ayat-ayat itu yang dipersiapkan gitu. Saya ini berbagai referensi yang saya jawabkan panjenengan. Ya belajar dulu lah Pak Erik untuk tidak selalu mengulang-ulang dengan pertanyaan yang berbeda. Saya jawaban sampean berulang-ulang itu juga kan. Memang itu saja yang sudah dipersiapkan sejak dulu dari Londonnya itu. Pusatnya panjenengan itu kan di London. Sedangkan banyak di dalam buku-buku dan kitab-kitab Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sendiri menjadi pelindung ya, menyatakan bahwa negeri Britania atau British atau London itu sebagai pelindung ajaran Ahmadiyah sehingga melarang kewajiban jihad. Ya saya baca dari dari buku-buku Ahmadiyah juga kok ini yang saya baca ini. Makanya ABR pasti gak bisa membantah, paling bisa membantahnya itu dari dari orang yang mu'tarid atau yang menentang ajaran Ahmadiyah. Ya gak apa-apa, jangan melihat dari itunya, lihat dari isinya kok. Gitu. Ya banyak ini, jadi ya gimana Bayrik ini kalau menjawab pertanyaan saya dengan ayat-ayat yang sama. Bagaimana saya bilang ya terserah. Misalnya ini dalam kitab Tiryakul Qulub halaman 26. Pemerintah negara adalah pelindungku dan golonganku. Aku telah mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Allah telah menjadikan pemerintah Inggris sebagai pelindungku dan para pengikutku. Dengan anugerahnya yang khusus, keamanan yang kami dapatkan di bawah naungan pemerintah Inggris ini tidak mungkin didapatkan di Makkatul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah. Ini kan ya netizen yang bisa menilai. Kan saya membaca ini. Ya bahkan dalam Nurul Haq halaman 33 dan 34 ya. Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Nah, sebetulnya yang dimaksud ini adalah baginda Rasulullah SAW, tetapi mereka di sini diaku-aku oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ini keterangannya.
negara ini tidak memiliki orang yang sebanding dan seperti aku, Mirza Ghulam Ahmad, maksudnya dalam memberikan bantuan dan pertolongan. Pemerintah akan mengetahui apabila mereka mau meneliti dengan seksama. Ini jadi Quran itu sudah sekali lagi dibajak ya, dipaksa, diperkosa untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Menurut siapa? Ya menurut Mirza Ghulam Ahmad sendiri dalam kitab Ahmadiyah ini, Nurul Haq halaman 33 dan 34. Yo banyak ini kalau saya baca ini. Ya itulah salah satu bukti ya baik. Bantah dengan buku serupa, jangan menuduh, apalagi nanti dari aplikasi. Saya bantah dengan buku dan kitab aslinya kok.